Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik perkuliahan pada kali ini adalah pengaruh budaya dan perilaku konsumen. Saya mengambil materi ini dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, masuk ke pengertian budaya. Budaya adalah nilai-nilai, keyakinan, aturan, dan norma-norma yang melingkupi suatu kelompok masyarakat akan mempengaruhi sikap dan tindakan individu dalam masyarakat tersebut. Aspek-aspek budaya, ya ada beberapa poin ya Mas dan Mbak ya. Ada ekologi, sistem beradaptasi pada habitat atau lingkungan, ada struktur sosial, wilayah yang berfungsi sebagai penjaga ketertiban kehidupan sosial, contohnya adalah struktur rumah tangga, dan yang berikutnya adalah ideologi, karakteristik mental dari orang-orang dalam suatu masyarakat. Oke, masuk ke orientasi nilai kultural. Terdapat 6 dimensi nilai budaya pada berbagai budaya yang berbeda. Ya, yang pertama, individual versus kolektivitas. Yang kedua, maskulinitas versus feminitas. Dan yang ketiga, orientasi waktu. Yang keempat, menghindari ketidakpastian. Yang kelima, orientasi aktivitas. Yang keenam, hubungan dengan alam. Oke, masuk ke pembahasan mitos dan ritual kebudayaan. Mitos, cerita yang berisi cerita yang berisi elemen simbolis yang mengekspresikan emosi dan cita-cita budaya. Contohnya buku Bima Energi. Pemasar harus aktif menggali mitos yang dipercaya masyarakat untuk menyusun strategi pemasaran. Ya tentunya supaya mengena ya di masyarakat sehingga produknya laris di masyarakat. Oke, ritual kebudayaan. Prosedur budaya yang harus dilakukan oleh sekelompok masyarakat agar bisa memenuhi tuntutan budayanya. Contohnya adalah ritual perkawinan, ritual lebaran, Imlek, dan lain sebagainya. Oke, simbol-simbol kebudayaan. Budaya direpresentasikan melalui simbol-simbol tertentu. Simbol bisa berupa warna, binatang, misalnya Toyota memberikan merek Kijang. Oke, budaya populer, ya budaya yang menarik massa. Dampak difusi budaya pop ini sangat luar biasa terhadap perilaku masyarakat. Ya, budaya K-pop ya mungkin salah satunya. Karakteristik. 1. Masuk ke dalam pengalaman dan nilai kebanyakan anggota masyarakat suatu populasi. Yang kedua, tidak memerlukan pengetahuan khusus. Dan yang ketiga, dihasilkan karena mudahnya orang mengakses nilai-nilai budaya populer. Ya, jadi misalnya budaya K-pop gitu ya, karena memang orang-orang sekarang semakin mudah ya mengakses internet, mengakses YouTube, dan juga channel-channel lainnya. Ya, begitu mudahnya mengklik dan muncul budaya K-pop tersebut Mas dan Mbak. Oke, sistem fashion. Pengertian fashion bukan hanya untuk pakaian tetapi meliputi seluruh item produk yang mempunyai pengertian dan simbol kebudayaan. Produk fashion sebagai hasil dari sistem fashion meliputi musik, arsitektur. Sistem fashion terus-menerus berkembang, bisa menghasilkan budaya kelas tinggi, high culture.
dan budaya populer. Ya, ini ya, budaya populer, ya aliran musik, ada aliran musik rock gitu misalnya, dan juga demam K-pop. Oke, masuk ke strategi pemasaran dengan memperhatikan budaya. Jadi dalam hal memasarkan sesuatu gitu ya, ya terkait dengan pemasaran, budaya juga memegang aspek yang penting, berperan sebagai aspek yang penting ya Mas dan Mbak ya. Oke, penciptaan ragam produk, banyak ritual yang membutuhkan barang-barang yang dijadikan simbol tertentu. Budaya mudik lebaran akan membutuhkan produk pakaian baru, sarung, kue, jilbab, gamis, dan sebagainya. Ya, budaya musik populer membutuhkan barang-barang, ya, baju gitu ya. Apalagi style mungkin, topi mungkin. Oke, ya, masih terkait dengan strategi pemasaran dengan memperhatikan budaya. Ya, ada poin segmentasi pasar. Ritual lebaran dapat dijadikan satu segmen dengan pasar mudik lebaran. Jadi musiman gitu ya. Budaya populer, gaya rambut meniru artis Korea dapat menjadi segmen ABG. Ya, masuk ke poin promosi. Setelah segmentasi dilakukan, strategi promosi difokuskan pada segmen sasaran. Pemahaman budaya bisa dijadikan dasar untuk memposisikan produk melalui iklan. Oke, masuk ke sub budaya. Adalah bagian dari sebuah budaya, cabang-cabang budaya. Indonesia banyak memiliki budaya lokal, ya, misalnya budaya Palembang, budaya Batak, dan beragam etnis lainnya. Subbudaya dan demografi, variabel demografi yang ada dalam suatu masyarakat akan menunjukkan cabang budaya yang berkembang. Oke, masuk ke subbudaya kelas sosial. Cabang budaya suatu masyarakat bisa ditunjukkan oleh kelas sosial yang ada di masyarakat. Kelas sosial ditunjukkan oleh perbedaan pendapatan, gaya hidup, pekerjaan, lingkungan pergaulan. Pengaruh terhadap keputusan pembelian. Produk dan toko dikunjungi oleh kelompok-kelompok sosial yang sama. Ya, karena bisa jadi minatnya sama ya Mas dan Mbak ya. Oke, masuk ke lintas budaya. Pemasar yang memasarkan produknya ke negara lain perlu memahami perbedaan budaya di setiap negara. Jadi kalau misalnya Mas dan Mbak nanti akan menjadi eksportir gitu ya, orang yang bergerak di bidang ekspor gitu, misalkan memasarkan produknya ke Jepang gitu ya, Mas dan Mbak harus tahu bahwa budaya di Indonesia dan budaya Jepang itu berbeda. Kalau di budaya Jepang ya on time gitu ya, jadi pemasaran juga bisa menjadikan faktor on time ini sebagai salah satu faktor yang mendukung pemasaran. Kemudian bahasa yang berbeda, nilai-nilai yang berbeda, politik, teknologi juga harus diperhatikan. Jadi memang bahasa yang berbeda, bahasa yang dipakai oleh masyarakat Jepang dengan yang dipakai oleh masyarakat Indonesia berbeda. Seperti itu ya Mas dan Mbak contohnya. Oke, nilai-nilai yang berbeda. Ya, kalau nilai-nilai ada istilah budaya timur ya. Jadi baik Indonesia maupun Jepang ya dalam hal ini, contoh ini ya menurut saya bisa disamakan. Maksudnya sama-sama memegang nilai-nilai budaya timur gitu ya Mas dan Mbak ya. Baik,
Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.